Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fikri Hasan. Di sini saya ingin mencoba memaparkan tentang proposal penelitian saya dengan judul Sifat Fisik, Kimia, dan Organoleptik Mayones dengan bahan penstabil ekstrak kulit jeruk lemon. Yang pertama masuk dalam pokok bahasan pendahuluan. Di sini sebelumnya sudah banyak penelitian mengenai pengembangan produk pangan. Pengembangan produk pangan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan nilai jual, nilai gizi maupun nilai ekonomi suatu bahan pangan. Biasanya, pengembangan produk pangan tersebut dilakukan dengan cara peningkatan mutu ataupun penggunaan bahan baku lain sebagai bahan dasar. Salah satu yang dapat dikembangkan yaitu produk mayones. Mayones itu sendiri merupakan produk yang sudah banyak digemari oleh semua kalangan masyarakat Indonesia maupun dunia. Kemudian mayones itu sendiri merupakan emulsi semi solid yang prinsip pembuatannya yaitu dengan mencampurkan minyak nabati, asam cuka, gula, garam, dan kemudian kuning telur. Kuncinya dalam pembuatan mayones tersebut yaitu kuning telur sebagai zat pengemulsi atau emulsifier. Zat pengemulsi yang diperoleh dari kuning telur tersebut diperoleh dari kandungan lecitin dalam kuning telur, di mana dalam bentuk kompleks sebagai lecitin protein. Tujuan penambahan emulsifier yaitu untuk menurunkan tegangan permukaan antara kedua fase sehingga mempermudah terbentuknya emulsi. Emulsi yang tidak baik dan tidak seimbang dengan minyak nabati akan menyebabkan emulsi yang terbentuk tidak stabil. Oleh karenanya dibutuhkan stabilizer untuk mengantisipasi terjadinya ketidakstabilan dalam mayones tersebut. Penstabil itu sendiri merupakan bahan yang digunakan untuk menstabilkan emulsi agar bertahan lama dan mencegah terjadinya perubahan fisiko-kimia yang tidak diinginkan. Salah satu yang dapat digunakan sebagai stabilizer yaitu pektin. Pektin itu sendiri dapat ditemukan di buah-buahan, kemudian sayuran dan juga kacang-kacangan. Pektin berfungsi sebagai perekat, pembentuk tekstur, dan membran sel. Selain itu, pektin juga dapat meningkatkan viskositas dan menstabilkan sistem emulsi. Pada buah-buahan, pektin biasanya ditemukan pada bagian kulit, salah satunya yaitu pada kulit jeruk lemon. Oleh karena itu, kandungan pektin yang terdapat dalam kulit jeruk lemon tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai stabilizer dalam pembuatan mayones. Dan kali ini rumusan masalahnya meliputi yang pertama, bagaimanakah metode ekstraksi kulit jeruk lemon, yang kedua bagaimana metode pembuatan mayones, selanjutnya ketiga berapakah konsentrasi penambahan ekstrak kulit jeruk lemon yang dapat menghasilkan mayones dengan sifat fisik, kimia, dan organoleptik terbaik. Kemudian yang terakhir, bagaimana pengaruh penambahan ekstrak kulit jeruk lemon sebagai stabilizer terhadap sifat fisik, kimia, dan organoleptik mayones. Kemudian selanjutnya untuk tujuan penelitiannya meliputi pertama, mengetahui sifat fisik, kimia, dan organoleptik mayones yang ditambahkan ekstrak kulit jeruk lemon. Kemudian yang kedua, mengetahui konsentrasi terbaik ekstrak kulit jeruk lemon yang ditambahkan pada mayones. Kemudian ada beberapa manfaat dalam penelitian ini. Yang pertama, manfaat bagi peneliti itu sendiri yaitu menambah pengetahuan tentang pemanfaatan kulit jeruk lemon sebagai stabilizer, dan juga peneliti dapat membuat mayones dengan bahan yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu manfaat bagi masyarakat yang meliputi memberikan referensi pengolahan bahan yang tidak umum digunakan dalam pembuatan mayones
seperti kulit jeruk lemon. Kemudian yang kedua, memberikan informasi bahwa kulit jeruk lemon dapat dijadikan sebagai stabilizer dalam pembuatan mayones. Kemudian yang ketiga, manfaat untuk ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi menambah referensi dalam sebuah penelitian yang berhubungan dengan mayones dan juga dapat dijadikan sebagai literatur untuk akademisi yang hendak meneliti topik penelitian ini lebih lanjut. Sebelumnya terdapat penelitian dengan topik yang hampir sama dan saya jadikan juga sebagai referensi. Penelitian tersebut dilakukan oleh Anita Angkajaya, kemudian Thomas Indarto Pututsuseno, dan juga Lini dengan judul Pengaruh Konsentrasi Stabilizer HPMC SS12 terhadap sifat fisikokimia dan organoleptik mayones susu kedelai reduced fat. Sudah jelas jika dilihat dari judulnya, yang dijadikan sebagai stabilizer yaitu HPMC SS12 dan diaplikasikan pada pembuatan mayones susu kedelai reduced fat. Jadi kesimpulannya pada penelitian ini, penambahan stabilizer HPMC SS12 mempengaruhi sifat fisikokimia dan organoleptik mayones susu kedelai reduced fat. Perlakuan terbaiknya jika ditinjau dari uji organoleptik adalah mayones susu kedelai reduced fat dengan penambahan stabilizer HPMC sebanyak 3,5% yang memiliki pH 4,75, kemudian viskositasnya 14,983,3, kemudian kadar air 29,35%, densitas 0,9435 gram per mili, kemudian firmness-nya 85,9887 N, kemudian kohesivannya 67,78 N, dan juga kadar lemak sebesar 47,51%. Selanjutnya masuk dalam pokok bahasan metodologi penelitian. Di sini terdapat tahapan-tahapan penelitian dari mulai pengambilan sampel. Sampel tersebut yaitu jeruk lemon. Saya dapatkan dengan cara pembelian secara online dengan varietas jeruk lemon California. Kemudian preparasi sampel, selanjutnya ekstraksi kulit jeruk lemon, kemudian analisis kadar pektin kulit jeruk lemon, kemudian selanjutnya pembuatan mayones, dan yang terakhir, tahapan terakhir yaitu tahapan analisis. Kemudian di sini ada sedikit tentang desain penelitian saya. Yang pertama yaitu penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan faktor tunggal yaitu jumlah konsentrasi ekstrak kulit jeruk lemon yang ditambahkan pada pembuatan mayones. Konsentrasinya yaitu sebesar 1%, 2%, 3%, 4%, dan juga 5%. Kemudian untuk yang kedua, yaitu parameter penilaian meliputi sifat fisik, kimia, dan organoleptik mayones. Untuk sifat fisik dan kimianya, yaitu meliputi pengujian kestabilan emulsi, viskositas, kadar air, dan kadar lemak. Kemudian untuk organoleptik meliputi pengujian warna, rasa, aroma, dan juga kenampakan. Untuk uji organoleptik, saya menggunakan panelis tidak terlatih sebanyak 25 panelis yang diambil dari ruang lingkup Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian yang ketiga, mengenai data analisis. Jadi setelah dilakukan pengujian, data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji ANOVA one way pada tingkat signifikansi 5%. Kemudian jika terdapat perbedaan nyata, dilakukan uji lanjutan dengan uji DMRT dengan tingkat signifikansi yang sama yaitu 5%. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.